Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Zahra Finkania Nomokorompah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2021 STKIP PGRI Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview sebuah novel yang berjudul The Damen, Tumpahanku, Cincin Permata Hitam, dan Kutukan Maut, yang ditulis oleh Jurnalistika Febra Ariela dan diterbitkan oleh Diva Press. Tebal buku The Damen ini adalah 425 halaman, edisi Juni 2013. ISBN-nya adalah 978 602 7933 941. Jadi, novel ini menceritakan tentang tokoh yang bernama Spoppy Hillers yang terkena kutukan. Hidup Spoppy Hillers awalnya sangat sempurna, cantik, kaya, punya kekasih aktor terkenal yang bernama Bob Glimber, serta memiliki masa depan yang cemerlang. Namun, pada sebuah prom night, semua berubah. Tepatnya tak lama setelah Spoppy marah-marah kepada seorang nenek yang tidak sengaja menumpahkan segelas kok hingga menciprati gaunnya. Gara-gara insiden itulah, si nenek membalas sakit hatinya dengan menjadikan Spoppy sebagai gadis yang terkutuk atau The Damen Girl. Dan tentu saja, hidup gadis muda itu akhirnya benar-benar berada dalam pengaruh sebuah kutukan. Ia yang sebelumnya hidup wajar-wajar saja, tiba-tiba menjadi seseorang yang demikian menakutkan. Kini, tanpa disadarinya, Spoppy Hiller telah menjadi pelaku pembunuhan berantai dari 4 orang yang sangat dikenalnya, termasuk kematian kakak kandungnya sendiri. Kutukan itu sangat membuat hidup Spoppy benar-benar hancur. Korban pertama bernama Donson. Dia adalah sahabat Spoppy sendiri. Meskipun tidak terlalu dekat dengan Spoppy, namun mereka sudah dibilang sangat akrab. Pada malam akan mengerjakan tugas, Donson memberitahu kepada Spoppy bahwa dia akan mengerjakan tugas bersama kekasihnya Spoppy, yaitu Bob Glimber, di mana Donson juga menyukai Bob Glimber. Di malam hari itulah Spoppy sangat bingung, tidak ada kabar sama sekali dari Bob. Pada akhirnya Spoppy menelpon Bob dan Bob mengangkatnya. Bob mengatakan bahwa dia tidak bisa hadir ke rumah Spoppy karena dia mengerjakan tugas bersama Donson. Dugaan Spoppy pun benar, dan keesokan harinya Donson ditemukan sudah tidak bernyawa, dengan kondisi keadaan tubuhnya yang tertutup belah dan organ-organ tubuhnya yang kelihatan. Hatinya hilang, entah siapa yang membunuh. Lanjut korban kedua, yaitu Josie, kakak kandungnya sendiri. Spoppy merasa sangat benci padanya karena orang tuanya lebih menyayangi kakaknya daripada dia. Hingga pada akhirnya ketika Josie berulang tahun, dia meminta hadiah sebuah mobil kepada papanya. Dan sayangnya papanya pun menuruti permintaan Josie karena papanya menganggap bahwa Josie anak kesayangan mereka. Di saat itulah Spoppy benar-benar sangat marah kepada kakaknya karena dia merasa iri dengan apa yang diberikan papanya kepada Josie. Insiden yang terjadi pada Donson pun juga terjadi pada Josie. Pagi hari, Mama Spoppy teriak sekencang mungkin karena kaget melihat mayat Josie yang sudah tergeletak di lantai dengan keadaan yang sama ketika saat Donson meninggal. Beberapa bulan setelah kejadian 2 insiden itu, musim liburan tiba. Spoppy dan keempat sahabatnya, yaitu Stella, Cass, Barbara, dan Ginger, akan berlibur ke Paris, Perancis. Di sanalah juga di mana tempat Bob Glimber, kekasih Spoppy, melakukan syuting. Di hotel yang sama, mereka kebetulan bertemu. Dan ternyata hal-hal yang tidak terduga telah terjadi. Ternyata selama masa-masa syuting,
Bob Climber memiliki hubungan spesial dengan lawan jenisnya, yaitu Maggie Cortell. Itu sebuah kabar yang benar-benar membuat Poppy Hillers sangat terkejut. Di hotel yang sama, bermalam yang sama, di malam yang sama. Kejadian insiden beberapa bulan yang lalu terjadi kembali. Dulu, sahabat Poppy Johnson. Korban kedua, Josie, kakak kandung Poppy sendiri. Dan kini giliran Bob Climber dan Maggie Cortell yang menjadi korbannya. Dengan insiden kejadian yang sama dan keadaan yang sama. Pagi harinya setelah Poppy terbangun dari tidur, dia benar-benar sangat terkejut mendengar kabar bahwa kekasihnya itu sudah tidak ada. Meskipun begitu, dia masih sangat sayang kepada Bob. Setelah 4 kejadian insiden terjadi, akhirnya polisi pun menemukan penyebab terjadinya insiden itu. Polisi mengira bahwa itu adalah pembunuhan berencana dan tersangkanya adalah Poppy Hillers. Bagaimana bisa? Lalu polisi pun mencari bukti-bukti terkait akan insiden itu. Pada akhirnya setelah polisi mencari, banyak bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang Poppy yang bersalah. Tapi itu tidak berakhir. Ternyata ada seseorang penolong yang menyatakan bahwa itu semua bukan Poppy yang melakukan. Tapi ternyata Poppy telah terkena kutukan. Kutukan yang membuat hidupnya hancur, kutukan membuat semuanya berubah, dan kutukan yang memakan 4 korban itu. Cincin permata hitam yang dikenakan Poppy, serta amarah dan kebencian Poppy yang mengakibatkan semua itu terjadi. Akhirnya, semua masalah terpecahkan dan diselesaikan. Poppy Hillers dinyatakan tidak bersalah. Nah, dan untuk kekurangan dan kelebihan menurut saya adalah, untuk kelebihan buku ini, novel ini benar-benar menarik untuk dibaca, apalagi untuk kalangan para anak muda. Gaya bahasanya juga mudah dimengerti, banyak pesan-pesan tersirat yang terkandung dalam novel ini. Untuk kekurangan novel ini adalah ada beberapa kalimat yang belum saya mengerti, dan pada bagian akhir cerita ini tidak dijelaskan bagaimana alurnya. Dan juga novel ini menurut saya kurang bisa dimengerti untuk bahasanya. Bahasanya memang mudah dimengerti, cuman ada beberapa kalimat yang belum saya pahami, dan ya seperti itulah. Jadi itu saja dari saya untuk kekurangan dan kelebihannya, dan inilah Figures of the Dark. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu.